bagi kita. 1. Jangan jadikan Al-Quran sebagai bantal, memiliki dua pengertian. Pertama, memakai Al-Quran sebagai bantal, jelas ini menyalahi adab. Habis Ibnu Hajar rahmatullah alaihi menulis bahwa menjadikan Al-Quran sebagai bantal, menjulurkan kaki ke arahnya, membelakanginya dan menginjaknya adalah haram. Kedua, mengandung makna kiasan, yaitu lalai membacanya dengan meletakkan Al-Quran di atas bantal, seperti yang dilakukan di kuburan-kuburan, atau Al-Quran diletakkan di atas bangku di samping nisan sekedar untuk memperoleh berkat tanpa pernah dibaca. Ini pengabaian hak Al-Quran, sebab di antara hak Al-Quran adalah untuk dibaca. 2. Membaca Al-Quran sesuai haknya dengan menjaga adab-adabnya semaksimal mungkin, seperti disebutkan dalam Al-Quran, alladzina taunahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 121. Maksudnya, membacanya dengan semangat memuliakan, seperti memuliakan ucapan raja, dan membacanya dengan kegairaan, seperti membaca surat dari seorang kekasih. 3. Menyebarkan Al-Quran, baik melalui lisan, tulisan, dorongan, perbuatan, maupun dengan cara apa saja. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita menyebarkan Al-Quran. Akan tetapi para cendekiawan justru beranggapan bahwa membacanya merupakan perbuatan sia-sia. Padahal mereka mengaku sebagai orang yang mencintai baginda Rasulullah SAW dan mencintai Islam. Sebuah syair Parsi menyatakan, aku khawatir wahai Badui, kau tak dapat mencapai Ka'bah, karena jalan yang kau tempuh adalah jalan menuju Turkistan. Baginda Nabi SAW menyuruh agar kita menyebarkan Al-Quran, tetapi kita justru berusaha merentanginya. Kita menetapkan bagi anak-anak kita peraturan wajib belajar, sehingga anak-anak terjauh dari Al-Quran dan beralih ke sekolah umum. Kita memarahi para ustaz madrasah karena beranggapan mereka telah menyia-nyiakan umur anak kita, sehingga kita tidak memasukkan anak-anak kita ke madrasah. Mereka tentu mempunyai kekurangan, tetapi anggapan ini tidak menyebabkan kita terlepas dari tanggung jawab. Justru tanggung jawab kita menjadi lebih besar, yaitu tanggung jawab mengajarkan Al-Quran kepada anak kita sendiri dan tanggung jawab menyebarkan Al-Quran kepada masyarakat. Sedangkan kekurangan para ustadz, mereka sendirilah yang akan mempertanggungjawabkannya. Para ustadz di madrasah tentu memiliki kekurangan, tetapi apakah hanya dengan melihat kekurangan para ustadz itu kemudian kita menahan anak-anak kita agar tidak belajar di madrasah Al-Quran? Kemudian kita mengirim surat kepada wali-wali murid bahwa anak-anak itu belajar dan menghafal Al-Quran dengan terpaksa. Jika demikian, maka kita nanti yang akan bertanggung jawab. Hal itu ibarat mengobati orang yang sakit panas dengan racun. Di mahkamah tertinggi di akhirat nanti, ini kau jawaban kita, bahwa kita terpaksa menarik anak-anak dari belajar Al-Quran dengan alasan para ustaz mengajar dengan guru. Silakan Anda pikirkan sendiri berapa banyak perhatian kita terhadap Al-Quran, pelajaran Al-Quran, untuk menjalankan bisnis kain atau menjadi pegawai pemerintah saja. Kita telah banyak mencurahkan waktu untuk itu. Padahal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, belajar dan mengajar Al-Quran adalah paling penting. Alhamdulillah, kita kesankan dalam hati niat amal dan sampai. Insyaallah. Lanjut adalah sholat. Kita pada sholat, pentingnya sholat. Syekh Abu Ishaq Sabi'i rahmatullah alaih, seorang muhadis terkenal yang wafat ketika berusia 100 tahun, mengatakan bahwa ia bersedih karena hanya dapat membaca surah Al-Baqarah dan Al-Imran dalam 2 rakaat sholat karena usia yang sudah tua. Allah Akbar. Ia tidak dapat membacanya lebih banyak dari kitab Tahzib. Padahal 2 surat ini hampir 4 juz. Syekh Muhammad bin Simak rahmatullah alaih berkata, di Kufah, saya bertetangga dengan seseorang yang memiliki seorang anak laki-laki yang selalu berpuasa siang hari dan sholat sepanjang malam. Anak itu menjadi kurus kering, seperti tinggal tulang dan kulit saja. Dan ia tinggal di kampung.
Syukia Asyar. Ayahnya berkata kepada saya, cobalah engkau nasihati anak itu. Suatu ketika saya sedang duduk di depan rumah saya, lalu lewatlah anak itu. Saya pun memanggilnya. Setelah memberi salam, ia duduk di sisi saya. Sebelum saya berbicara, ia mendahului berkata, Paman, mungkin engkau akan menasihati saya supaya mengurangi mujahadah saya. Namun dengarkanlah terlebih dahulu tentang diri saya. Saya memiliki beberapa teman di daerah ini. Kami sepakat untuk berlomba-lomba meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka telah bersungguh-sungguh sampai dipanggil ke hariban ilahi. Ketika mereka dipanggil pulang ke rahmatullah, mereka kembali dengan penuh keceriaan. Kini mereka telah tiada, tinggal saya seorang diri. Setiap hari dua kali ibadah saya akan terlihat di hadapan mereka. Apakah kata mereka? Jika mereka menemukan kekurangan dalam amalan saya, Paman, mereka telah melakukan mujahadah besar. Anak itu terus menceritakan kehebatan ibadah kawan-kawannya, sehingga mendengarnya saja kita akan merasa takjub. Lalu ia pergi, dan 3 hari kemudian saya mendengar anak itu meninggal dunia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmatnya yang luas kepadanya dari kitab Nuzha. Bahkan pada zaman ini masih ada hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghabiskan malamnya dengan sholat dan menghabiskan siangnya dengan ta'lim dan tabligh. Maulana Abdul Wahid Lahori rahmatullah alaih, yang silsilah zikirnya sampai kepada Syekh Mujadid Al-Fathani Ahmad Al-Faruqi rahmatullah alaih, dia berkata, benarkah di surga tidak ada sholat? Seseorang menjawab, ya Syekh. Bukankah surga itu tempat memperoleh balasan amal, bukan tempat beramal? Seraya menangis sedih ia berucap, alangkah kecewanya bagaimana kita dapat menikmati surga tanpa sholat. Dengan sebab orang-orang seperti mereka lah di dunia masih tegak. Mereka adalah orang-orang yang benar-benar sudah sampai pada hakikat kehidupan. Seperti itulah kehidupan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sesuatu yang sulit bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memasukkan hamba yang hina ini ke dalam golongan mereka dengan kemurahan dan kasih sayangnya yang luas. Amin. Alhamdulillah, kita niat amal dan sampaikan. Fadilah tabligh. Sebagian ahli tafsir menafsirkan bahwa barang siapa menyeru manusia ke agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara apa saja, maka ia berhak mendapat kehormatan berupa berita gembira dan pujian seperti yang disebutkan dalam ayat di atas. Misalnya, para nabi alaihi salam berdakwah dengan menggunakan mukjizatnya dan lain-lain. Para ulama berdakwah dengan menggunakan dalil dan hujahnya. Para mujahid berdakwah dengan pedangnya, dan para muazin berdakwah dengan azannya. Intinya, siapapun yang menyuruh kepada kebaikan, ia berhak mendapatkan kehormatan itu, baik mengajak kepada amalan-amalan zahir maupun amalan-amalan batin, sebagaimana para ahli tasawuf yang mengajar kepada mengenal keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kitab tafsir Kanzin, sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa ayat waqala innani minal muslimin bermakna bahwa seorang muslim hendaknya bangga dengan keislamannya dan ia yakin bahwa keislamannya itu merupakan kemuliaan baginya dan menyatakan keislamannya dengan penuh kebanggaan. Ahli tafsir yang lain menafsirkan bahwa dalam setiap kegiatan dakwah dan tabligh, selayaknya kita tidak menyombongkan diri karena menjadi seorang dai. Kita seharusnya berendah hati dengan menganggap bahwa kita hanyalah seseorang muslim biasa seperti muslim lainnya. Ayat kedua, wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berilah peringatan wahai Muhammad, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang beriman. Quran surah Az-Zariyat ayat 55. Ahli tafsir menulis bahwa maksud ayat di atas adalah memberikan nasihat dengan memperdengarkan ayat-ayat Al-Quran yang tentu amat bermanfaat. Adapun manfaatnya bagi orang mukmin tentunya sudah jelas. Sedangkan bagi orang-orang kafir juga bermanfaat. Karena dengan usaha ini, insya Allah mereka dapat menjadi beriman dan akan termasuk dalam ayat di atas. Namun sayangnya, pada zaman ini, jalan berdakwah dan bertabligh dengan cara yang benar dan dengan maksud membuat perbaikan sudah hampir hilang. Umumnya para dai hanya ingin menunjukkan kepandaian dan kefasihan berbicara supaya para pendengar memujinya. Padahal baginda Rasulullah SAW bersabda, barang siapa belajar seni pidato dan seni mengolah bahasa dengan maksud agar manusia tertarik kepadanya,
maka amal ibadahnya baik yang fardu maupun yang sunnah tidak akan diterima pada hari kiamat. Salah, kita kesankan dalam hati niat amal dan sampaikan. Insyaallah. Dan ingatlah kisah Nuh sebelum kisah